Bab 64 Jangan banyak bicara. Bajingan, apa yang kamu katakan? Madison Reed cemberut, dengan wajah muram dan mata tajam. Alexander Blackwood tidak bisa menahan tawa, dan berkata, aku pikir kamu tidak bisa mengerti bahasa manusia. Madison Reed berkata dengan dingin, aku adalah wakil direktur eksekutif Solstice Holdings. Di sini, yang aku katakan adalah hukum dan nalar. Apapun yang kamu katakan itu omong kosong. Aku tidak perlu bertanya atau mengerti. Yang aku tahu adalah kamu memukul Nona Emily. Karena ini masalahnya, maka hanya ada satu nasib bagimu, yaitu berlutut dengan jujur dan menunggu untuk dihukum. Alexander Blackwood tersenyum dan berkata, jelas Nona Emily kamu yang menindas orang lebih dulu. Mendengar perkataan Alexander Blackwood, ditambah dengan senyuman di wajahnya, semua orang merasa bahwa dia pengecut dan tidak bisa mundur, jadi dia siap berunding dengan Madison Reed. Namun, Madison Reed jelas mendominasi, dia sama sekali tidak mendengarkan penjelasannya, dia berencana untuk memberinya pelajaran terlebih dahulu. Wajar kalau Nona Emily menggertakmu. Dia adalah tamu kehormatan Solstice Holdings kami. Apa salahnya menindasmu? Jangan katakan dia menggertakmu, bahkan kalau dia memotong tangan dan kakimu, kamu harus berlutut dan berterima kasih padanya. Sekarang, berlutut. Tidak akan lewat 3 kali, aku tidak akan mengatakannya untuk keempat kalinya. Madison Reed melambaikan tangannya, terlihat seperti direktur yang mendominasi. Mulut Sophia Caldwell pahit, terlihat jelas Emily Rosewood menamparnya lebih dulu, Alexander Blackwood tidak bisa melihatnya, jadi dia menamparkan balik. Tapi semua ini bagi Madison Reed, sepertinya tidak masuk akal. Tuan Madison, aku juga anggota perusahaan, wakil kepala Departemen Keamanan, kamu tidak membela orang perusahaan, tapi membantu orang luar. Kata Alexander Blackwood, meskipun pihak lain sangat tidak masuk akal, dia memutuskan bahwa dia harus menjelaskannya dulu. Ini adalah perusahaan Luna Reed. Madison Reed tampak dingin dan berkata, oh. Apakah kamu wakil kepala keamanan yang baru? Hehe, meski begitu, memang siapa kamu? Bahasa halusnya, itu adalah Departemen Keamanan. Bahasa kasarnya, itu hanya satpam. Kamu satpam rendahan, berani menyinggung VIP Group, sekarang kamu masih bawel denganku di sini. Alexander Blackwood menahan senyum di wajahnya, ekspresinya menjadi serius, dia sedikit mengangguk, dan berkata, sepertinya Tuan Madison benar-benar tidak mau bernalar. Ketika semua orang melihat penampilannya, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Kalau kamu tahu itu, kenapa tadi repot-repot? Kamu pikir kamu dapat merajalela kalau kamu menjadi wakil kepala Departemen Keamanan Solstice Holdings? Bukankah bagian keamanan itu bagian yang mengurusi satpam? Tidak lebih dari seorang pemimpin satpam, tapi dia berani merajalela. Hei, benar-benar pengecut, sekarang Tuan Madison tidak akan melepaskannya, tidak tahu bagaimana caranya dia mundur nanti. Mundur. Aku khawatir dia tidak akan bisa mundur. Tidak tahu apakah nyawa ini bisa diselamatkan. Semua orang lihat dengan jelas, inilah nasib bersikap sombong, kita harus belajar darinya untuk menghindari kesalahan itu. Situasi Alexander Blackwood saat ini membuat semua orang merasa senang. Emily Rosewood tidak bisa menahan diri lagi, dia berkata dengan suara yang dalam, Kak Yosua, cepat buat dia berlutut dan bunuh diri. Biarkan dia memotong tangannya dan mengakui kesalahannya padaku. Madison Reed mengangguk, lalu berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak layak berdebat denganku. Lakukan apa yang dikatakan Nona Emily. Sepertinya kamu benar-benar idiot, sama seperti Emily Rosewood ini, kata Alexander Blackwood sambil menghela nafas. Madison Reed sangat marah, mengangkat tangannya, dan berteriak, berdiri yang tegak, aku akan membalasmu seperti kamu memukul Nona Emily tadi. Bodoh. Balas ke ibumu. Sebelum Madison Reed bisa bergerak, Alexander Blackwood menamparkan wajah Madison Reed terlebih dahulu. Plok. Kacamata berbingkai emas Madison Reed langsung terbang keluar, pipinya tergores, darah mengalir keluar, dan sudut matanya pecah-pecah. Set. Di tempat kejadian,
hanya ada suara tersedak. Wakil Direktur Eksekutif Solstice Holdings, sepupu Komisaris Luna Reed, Madison Reed, ditampar jatuh ke lantai oleh Alexander Blackwood sang petugas penjara kecil, satpam rendahan. Emily Rosewood juga tercengang, dia tidak menyangka Alexander Blackwood selain berani memukulnya, juga akan berani memukul Madison Reed, itu terlalu berani. Tidak apa-apa kalau kamu tidak ingin bicara logis, karena aku juga orang yang tidak terlalu suka bernalar. Kenapa harus bahas ketika aku bisa menyelesaikannya dengan tindakan? Alexander Blackwood mengangkat bahu, lalu meletakkan tangannya kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, dia menoleh untuk melihat ke arah Sophia Caldwell yang kusam, dan bertanya sambil tersenyum, menurutmu begitu? Sophia Caldwell kembali sadar, lalu tanpa sadar berkata, iya. Tentu saja, penjara Shadowgate Kota Ambercrest bukan tempat untuk bernalar. Bernalar dengan orang-orang jahat itu. Tunggu sampai tercabik-cabik. Alasan kenapa Alexander Blackwood masuk akal adalah karena ayahnya mengatakan kepadanya bahwa di penjara Shadowgate Kota Ambercrest, siapapun yang memiliki tinju terbesar adalah masuk akal, tapi ketika keluar, dia tetap harus masuk akal. Orang bisa berjalan keliling dunia dengan logis, tapi sulit berjalan tanpa logis. Tapi Alexander Blackwood menemukan bahwa dunia luar kadang-kadang tampak lebih tidak masuk akal daripada penjara Shadowgate Kota Ambercrest. Oleh karena itu, dia dengan senang hati memberitahu orang-orang yang tidak masuk akal ini betapa dia dulu orang yang masuk akal. Habislah kamu berani memukul wakil direktur eksekutif Solstice Holdings di pesta makan malam yang disiapkan oleh Solstice Holdings, dan, selain itu sepupu Nona Luna Reed. Emily Rosewood berteriak. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa kali ini, Solstice Holdings pasti akan membuat Lawson Enterprises benar-benar bangkrut. Dan kamu orang gila, Solstice Holdings tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu masih punya nyawa sekarang, pulanglah dan siapkan peti mati, seluruh keluarga kalian akan terbunuh olehmu. Alexander Blackwood menoleh dan berkata sambil tersenyum, kenapa harus berbicara ketika kamu bisa mengatasi sesuatu dengan tindakan? Kamu sudah banyak bicara, tapi aku masih baik-baik saja, jadi cepatlah panggil seseorang. Ayo, bunuh aku. Sikap sombong Alexander Blackwood membuat kulit kepala semua orang kesemutan. Apakah orang ini makan bahan peledak? Jadi dia sangat maniak. Tidak menganggap serius Solstice Holdings dan Emily Rosewood. Kamu sialan. Aku yakin, kamu benar-benar mencari kematian. Madison Reed ingin bangkit dari lantai. Tapi Alexander Blackwood berjalan mendekat dan menekan bahunya dengan keras, lutut Madison Reed membentur tanah dengan keras, dan ada dua bunyi klik yang tajam, dan ketika kedua lutut itu bertabrakan dengan lantai, itu hancur. Madison Reed mengejang kesakitan, dan hampir pingsan. Lihat, barusan kamu memintaku untuk berlutut, tapi itu hanya bicara saja. Lihat tindakanku lagi, ini berbeda. Aku ingin kamu berlutut jadi aku lakukan saja. Alexander Blackwood memperingatkan Madison Reed dengan wajah serius, dan berkata dengan sangat serius, jadi, kalau kamu ingin bersikap tidak masuk akal, jangan bicara kalau kamu bisa. Kalau tidak, mudah dirugikan. Para penonton membuka lebar mulut mereka lagi. Astaga, apa mereka sedang berhalusinasi? Kenapa Madison Reed yang selalu begitu bergaya disiksa menjadi ini oleh sebuah petugas penjara kecil? Aku akan membunuhmu. Madison Reed meratap. Lihat, itu hanya omongan lagi. Alexander Blackwood langsung menamparkan Madison Reed jatuh ke lantai. Aku baru saja mengajarimu, apakah kamu begitu cepat melupakannya? Emily Rosewood tidak bisa menahan perasaan merinding saat ini, tapi tiba-tiba, dia melihat sosok cantik berjalan ke arah sini dengan cepat. Direktur Luna. Emily Rosewood tak kuasa menahan teriakan. Direktur Luna, ini secara alami tidak disebut Madison Reed, jadi itu hanya orang lain. Luna Reed. Bab 65 Tindakan Kejam. Luna Reed, wanita yang dielu-elukan oleh orang-orang di sekitarnya sebagai wanita yang tulangnya dipenuhi es. Direktur Luna datang. Saat semua orang melihat Luna Reed,
mereka tanpa sadar lupa bernapas, dan menatapnya dengan saksama. Aura wanita ini terlalu kuat, dan agak terlalu dingin. Meskipun dia tidak melakukan apapun untuk memotong tangan atau kaki orang, atau menghancurkan keluarga orang. Tapi darah dingin di tulangnya membuat orang bergidik. Seorang wanita yang bisa muncul di dewan direksi memegang guci untuk merebut kekuasaan pada hari kematian orang tuanya. Orang tuaku dikremasi, tulangnya tidak akan dingin. Lunarid yang mengucapkan kata-kata seperti itu ditakdirkan untuk diberi label dengan kata, berdarah dingin, dan dengan dua kata ini sebagai label, sepak terjangnya dalam dunia bisnis juga membuat orang merasa dia berdarah dingin. Direktur Luna paling membenci karyawan yang paling tidak memahami aturan. Orang itu adalah wakil kepala Departemen Keamanan, tapi Madison Reed adalah wakil direktur eksekutif. Dia menantang atasan. Sepak terjang Direktur Luna membuatku merinding saat memikirkannya. Aku tidak menyangka kejadian ini akan membuatnya datang pada akhirnya. Ahem. Direktur Luna adalah satu-satunya perempuan yang bisa tegar dalam menghadapi Seraphim Technologies. Kemunculan Lunarid langsung membawa intensitas konflik ini ke klimaksnya. Emily Rosewood, seorang wanita sombong, tidak berani lalau saat menghadapi Lunarid. Dia buru-buru menyapa, dan berkata, "Direktur Luna, Anda sudah datang." Lunarid sedikit mengangguk, mengamati sekeliling, dan bertanya, "Apa yang terjadi?" "Aku sedang mengajarinya bagaimana menjadi masuk akal, atau bagaimana menjadi tidak masuk akal," kata Alexander Blackwood sambil tersenyum pada Lunarid. Mendengar kata-kata asal-asalan dan santai Alexander Blackwood, semua orang hampir pingsan. Pria ini pikir dia berbicara dengan siapa? Dia berbicara dengan Lunarid dengan nada santai, apakah dia tidak takut kecelakaan? "Aku menjadi tuan rumah makan malam ini," Lunarid berkata dengan wajah muram. Benar saja, meski Tuan Madison dan Nona Emily bersalah dalam masalah ini, tapi Alexander Blackwood membuat masalah di perjamuan, dan itu masih melukai gengsi Direktur Luha. Direktur Luna pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dia mengadakan perjamuan, mengundang begitu banyak selebritas, dan membuat keributan seperti itu. Bisakah pria itu bernasib baik? Aku bertaruh 200.000 bahwa Alexander itu akan dipecat di tempat, kemudian Solstice Holdings akan membuat Lawson Enterprises bangkrut, dan kemudian, dia mungkin akan merangkak keluar dari sini dengan berlutut. Alexander Blackwood mengangguk pada Lunarid dan berkata, "Aku tahu." Sudut mulut Lunarid sedikit berkedut. Madison Reed sudah mulai mengajukan keluhan, "Direktur Luna, orang gila ini mengancam Nona Emily karena dia adalah wakil kepala Departemen Satpam. Aku tidak terima dan maju untuk menyelesaikan masalah, tapi dia hanya menamparkan aku hingga berlumuran darah, dan kemudian dia menghancurkan lutut aku." Dia sama sekali tidak memandang Solstice Holdings. Emily Rosewood juga berkata, "Direktur Luna, semua perkataan wakil direktur eksekutif Madison Reed masuk akal dan tidak memihak." Alexander Blackwood yang mencari masalah. Lunarid memandang Alexander Blackwood dan berkata, "Apa yang akan kamu katakan? Aku terlalu malas untuk berdebat dengan sampah seperti mereka." Alexander Blackwood hanya menarik Sophia Caldwell ke sampingnya dan menunjuk ke pipinya yang bengkak. Mendengar kata-kata Alexander Blackwood, Sophia Caldwell tidak bisa menahan perasaan dingin, bahkan kalau Lunarid adalah orang yang masuk akal, setelah mendengar hadanya, dia mungkin akan marah, bukan? Madison Reed berteriak keras, "Bajingan, bagaimana caranya kamu berbicara dengan Direktur Luna? Perhatikan sikapmu." Emily Rosewood pun mencibir dan berkata, "Betapa mulianya Direktur Luna, punya aset puluhan triliun, seorang pengusaha ternama di tanah air. Kamu bajingan murahan, beraninya bicara kasar di depan Direktur Luna, kamu harus dipotong berkeping-keping. Hehe, benar-benar gila." Dia memukul seseorang di pesta makan malam Solstice Holdings, dan Direktur Luna bertanya langsung padanya, dan tapi dia berbicara dengan sangat tidak sopan. Orang seperti ini terlahir dengan mulut yang kasar. Kalau dia tidak berpendidikan, dia harus melanjutkan. Aku pikir Direktur Luna pasti tidak akan melepaskannya kali ini.
Bahkan kalau Direktur Luna benar-benar orang yang berakal sehat, dia pasti akan membuatnya menderita. Namun, di luar dugaan, Luna Reed tidak meminta Alexander Blackwood untuk disalahkan, melainkan berkata kepada Sophia Caldwell, "Nona Lee, siapa yang memukul dulu?" "Dia." Sophia Caldwell menunjuk ke Emily Rosewood dan berkata dengan suara rendah. Luna Reed mengangguk, lalu mengumumkan dengan acuh. "Tak acuh, mulai sekarang, Solstice Holdings akan menghentikan semua proyek kerjasama dengan Nona Emily Rosewood." Pada saat yang sama, karena Nona Emily menimbulkan masalah di pesta makan malam yang diadakan oleh Solstice Holdings akan menuntut tanggung jawab hukum, dan akan memberi tahu semua mitra Solstice Holdings untuk memblokir Nona Emily. Selain itu, Madison Reed, wakil direktur eksekutif, menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi dan memihak dengan tidak adil, itu merusak citra Solstice Holdings. Mulai sekarang, dia akan diberhentikan dari posisi wakil direktur, dia akan pergi ke Departemen Keuangan untuk melunasi gajinya besok. Kata-kata Luna Reed sama saja dengan menjatuhkan bom di lapangan. Tiger Reynolds yang menyaksikan semuanya dari pojok pun tampak acuh tak acuh, seperti yang diharapkan. Alexander Blackwood membantu Luna Reed menjaga tanah berharga milenium dalam konfrontasi dengan Seraphim Technologies, jadi Luna Reed mungkin menganggapnya sebagai harta karun. Emily Rosewood si idiot itu pergi untuk mempermalukan istri Alexander Blackwood, dan Madison Reed juga ingin menggunakan identitasnya untuk menekannya, aneh kalau mereka tidak ditangani oleh Luna Reed. "Direktur Luna, kamu." Emily Rosewood menatap Luna Reed dengan kaget, tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. "Kalau kamu memiliki ketidakpuasan, kamu dapat menghubungi sekretaris aku tidak ingin berbicara omong kosong dengan kamu," Luna Reed berkata, "usir orang ini, jangan biarkan dia terus menyinggung tamu Solstice Holdings." Para satpam mengerumuni dan meminta Emily Rosewood keluar. Emily Rosewood menggertakkan giginya dengan keras, wajahnya penuh ketidakpuasan, tapi dia tidak punya nyali untuk menghadapi Luna Reed. "Alexander, awas kamu. Setelah pulang, aku akan meminta Tuan August untuk menghadapimu. Tidak akan ada masalah bagi Tuan August untuk membunuhmu yang hanya seorang wakil ketua Departemen Keamanan Solstice Holdings. Luna tidak akan mau mencari masalah dengan kamar dagang Black Dragon hanya karenamu. Dia tidak akan bisa melindungimu," teriak Emily dengan gigi terkatup. "Oke, aku akan menunggumu," kata Alexander sambil tersenyum. Semua orang mau tidak mau diam-diam menarik napas dalam-dalam, Emily akan mencari pendukungnya untuk membantu. Semua orang tahu reputasi August. Meskipun sumber daya keuangan kamar dagang Black Dragon sedikit lebih rendah dari Solstice Holdings, pengaruhnya sangat besar, dan August adalah pria yang mempunyai nama baik di dunia legal dan ilegal. Metodenya sangat kejam, dan telah dipenjara selama beberapa tahun. Luna pasti tidak mau berinisiatif menyinggung kamar dagang Black Dragon. Madison Reed juga berteriak, "Luna, jangan lupa, kita adalah kerabat. Sekarang, untuk orang luar, kamu menodong kerabatmu sendiri dengan pisau. Menurutmu akan seperti apa pendapat keluargamu padamu? Bukankah kamu sudah tahu apa yang mereka pikirkan tentangku? Berdarah dingin, tidak berperasaan, kejam, dan tercela. Aku sudah ingin mengeluarkanmu sejak lama, tapi kamulah yang menyerahkan pisau itu ke tanganku. Kamu tidak bisa menyalahkanku." Luna melambaikan tangannya dengan tatapan kosong, lalu memberitahu satpam untuk membawa pergi Madison Reed juga. Alexander melihat semuanya sambil mendesah kagum. "Sebaiknya pikirkan baik-baik bagaimana menghadapi kamar dagang Black Dragon. Aku tidak akan melawan August demi kamu," ucap Luna dingin pada Alexander.